satu goalsnya Deddy sama aku ya maksudnya setelah kita pernah ada di tengah-tengah badai, kita alami badai, kita alami masalah, setiap orang pasti alami masalah. Gimana dari kita setelah ngelewatin suatu masalah besar, habis itu ada penyelesaiannya, tapi habis itu kita juga bisa jadi berkat buat orang gitu. Bisa bukan cuma kasih KGT doang, bukan bisa ngebagi good newsnya juga, tapi juga bisa kasih ke orang tuh supaya edukasinya juga gitu loh. Cuma kita ini kemarin sama Pastor Gini sama teman-teman ya full ini semuanya kita bangun ministry ini, kering buat ministry, terus kita juga pelayanan kan. Nah kalau gitu jadi rutin ya, rajin yang memberikan layanan segala macam. Karena kalau aku sih puji Tuhan jadi dikasih kesempatan sama beliau gitu ya, sama teman-teman ini buat minta. Kebetulan kan lead pastor di Women Ministry kan Amanda Zevani lagi ke Surabaya gitu. Biasanya beliau yang sisi, terus kemarin minta gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau di luaran mau, ini udah masa di sini nggak mau. Jadi ini kan rumah sendiri. Gitu. Jadi ini temanya beda-beda. Beda-beda. Kalau yang ini, kalau tema hari ini seperti apa? Sebenarnya setiap ibadah itu beda-beda sih. Maksudnya nggak. Kalau aku kan tadi isinya di Women Ministry-nya. Oke. Artinya jadi lebih aktif dan sering tampil bareng ya, kayak acara peribadatan atau orangnya kayak gini ya. Bisa dia bilang ya kita beribadah bareng ya. Beribadah bareng, pelayanan bareng, terus ini juga ministry gereja kita sama-sama. Terus ya di rumah sendiri lah. Buat Tuhan apa sih yang enggak. Jadi terus mendekat kepada Tuhan gitu ya mungkin. Iya dong Mas, emang pas ibadah kan ibadah juga kan. Iyalah, maksudnya kalau ibaratnya apa ya, harus diimbangi lah, kerja juga ya terus karena kan kita udah pernah coba gitu ya, maksudnya kalau bisa sih lebih ke memilih circle-circle yang memang juga membangun. Itu juga udah pilih juga mungkin untuk tadi untuk biasa untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Sebenarnya yang ada di kerinduan komunitas adalah teman-teman yang menopang kita lewat doa-doanya gitu ya, di saat kita punya masalah kemarin. Jadi ketika kita sama-sama membangun kerinduan komunitas ya, berarti apa ya, kayak buat kerinduan kita juga gitu, buat bareng dan memberikan yang terbaik lah buat Tuhan di sebisa kita gitu. Oke, lebih jadi ajang sharing juga nggak sih Kak? Mungkin mengenai pengalaman satu sama lain gitu. Kalau di sini kita sih memang fokusnya ke firman Tuhan tuh sih, dia bawa firman Tuhan. Kalau kesaksian lebih ke gereja lain sih, gereja sendiri. Balik gereja sendiri sama Kak Gideon, pastornya ya kita melayani di sini ya juga sharing firman juga. Nah, ketika memberikan kesaksian atau enggak pengalaman hidup yang mungkin yang pernah pahit dilakukan gitu, terus ada contohnya atau enggak, terus kita aja masih contohnya hari ini gitu kan ya. Karena memang kalau bawain firman itu kita harus doa dulu, dan bukan apa yang kita mau bilang tentang itu, lebih ke lebih ke memang yang kita harus sama Tuhan aja di hati gitu. Karena di saat kita menyampaikan firman Tuhan itu kan bukan tentang nyeritain kita gitu, tapi nyeritain tentang Tuhan itu sendiri gitu. Jadi bukan tentang aku sebenarnya di saat aku menceritakan itu gitu. Maksudnya sharing tadi itu bukan tentang apa, tapi bagaimana apa yang Tuhan lakukan gitu di hidup kita gitu. Apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, mungkin supaya lebih dapat ya ceritanya dilihatin sama apa yang sebenarnya kita alami gitu. Kan kayak gitu. Tapi di tengah banyaknya kasus tapi kalian berdua sekarang ini justru memberikan inspirasi lah, mungkin rasa positif banget buat Tuhan. Gimana tuh Mas Tuhan? Sebenarnya sih itu mungkin salah satu goalsnya Deddy sama aku ya maksudnya setelah kita pernah ada di tengah-tengah badai, kita alami masalah, setiap orang pasti alami masalah. Gimana dari kita setelah ngelewatin suatu masalah besar, habis itu ada penyelesaiannya, tapi habis itu kita juga bisa jadi berkat buat orang gitu. Bisa bukan cuma kasih KGT doang, bukan bisa ngebagi good newsnya juga, tapi juga bisa kasih ke orang tuh supaya edukasinya juga gitu loh. Gimana ya caranya ya, jadi contoh yang baik lah. Bukan cuma semoga Iya. intinya kalau misalnya kita punya masalah,
siapapun lah, pasti orang kan punya masalah. Kita bisa mengambil kebaikan atau kita bisa memetik sebuah kebaikan atau bisa memetik supaya ada hal yang kita bisa petik gitu. Karena kalau di hidup ini kan pasti kita percaya ya kalau nggak ada berarti hidup kita ini nggak kebetulan gitu. Pasti Tuhan yang rencana bagi kita, kenapa Tuhan dipilih, pasti ada maksudnya, kenapa kita dikasih masalah, kenapa kita dikasih ujian, pasti karena ada maksud Tuhan kan. Nah kalau kita tidak menangkap, merespon maksud Tuhan itu dengan baik, pasti Tuhan akan membuat masalah itu akan terus melintas cycle-nya, menurut aku ya, karena itu buat kebaikan kita. Misalnya contohnya orang yang suka berbohong, kalau dia suka berbohong dia akan terus tuh bilang kalau dia nggak mau berhenti, dia nggak mau belajar untuk tidak berbohong lagi, nggak belajar untuk jujur, ya Tuhan akan menempatkan dia di bawah gitu, bahwa dia bohong ketahuan, ketahuan. Itu aja. Ya sampai itu buat apa? Kan kita nggak pernah bilang kalau kita, tapi buat kita tidak menyanyiakan hidup yang Tuhan kasih dan tidak menyanyiakan kehidupan yang Tuhan kasih, supaya kita bisa mengambil makna, bisa mengambil hikmah baiknya. Hikmah baik dari